Okay. Okay, there are some reasons ya. As a teacher, we should plan our lesson gitu ya. So we make our lesson plan before we do the teaching and learning process. The first one is make sure your lesson meets the needs of your students. Jadi di sini kita harus dengan lesson plan tadi yang sudah kita planning, mulai dari kita menyusun students learning outcome-nya gitu ya. Kemudian kita menentukan mau materinya apa dengan students learning outcome yang seperti itu gitu. Itu nanti akan meyakinkan bahwa lesson plan pembelajaran yang akan kita lakukan, materi yang sudah kita siapkan itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Makanya kenapa di sini di backward design ini yang pertama kali diminta untuk disusun adalah students learning outcome, karena itu berhubungan dengan students need, kebutuhan siswa kita. Sebenarnya kebutuhan siswa kita tuh apa sih gitu ya. Jangan sampai kita itu jadi guru itu sok tahu gitu. Atau sok meraba-raba. Jadi jangan sok-sokan gitu intinya. Jadi guru itu harus memahami muridnya dengan benar gitu ya. Jangan cuma meraba-raba, mengira-ira, itu kurang bagus. Oke, gitu ya. Jadi kenapa butuh melakukan tadi ya, menyusun learning outcomes supaya ini materi, metode yang kita siapkan untuk kita ajarkan ke siswa kita itu sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Apakah sesuai dengan usia mereka? Apakah materinya ini memang yang dibutuhkan mereka gitu ya? Yaitu supaya klik gitu ya, supaya sesuai. Makanya kita tuh perlu menyusun sebuah lesson plan sebelum ngajar. Kemudian the second one, make sure your lesson address a variety of learning style. Nah, kita kan udah belajar ya kemarin multiple intelligence. Multiple intelligence itu juga akan mempengaruhi learning style, gaya belajar siswa. Nah, dengan kita nyusun lesson plan, kita itu nanti akan bisa ngelihat gitu loh. Dari hasil yang kita susun itu, materi ini apakah akan sudah bisa mengcover berbagai macam learning style, gaya belajar atau multiple intelligence yang dimiliki oleh siswa kita apa belum gitu. Jangan-jangan materi ini cuma memfasilitasi anak-anak yang visual aja gitu. Atau materi ini cuma memfasilitasi anak-anak yang suka musik aja karena mungkin mau ngajarin vocabulary terus pakainya ini ya fill in the blank song gitu ya, song lirik gitu. Tapi nanti anak-anak yang nggak suka musik nggak ke cover gitu kan. Ini juga harus dipikirkan gitu ya. Makanya penting membuat lesson plan sebagai lens kita gitu ya, kayak kacamata kita sebelum kita itu ngajar. Oke, kemudian berikutnya ensure that all components of the lesson have been considered. Jadi lesson plan itu juga membantu kita, kan kita namanya juga manusia ya, suka lupa. Kadang kita udah ngesetting semuanya dengan benar, tapi mungkin kita banyak aktivitasnya, terus tahu-tahu yang disetting tuh lupa. Tapi kalau kita sudah tuliskan itu, kita sudah dokumentasikan itu kan, oh iya kemarin habis melakukan ini, gitu ya. Nah, ini makanya semua komponen yang akan kita ajarkan itu tuh sudah sesuai gitu ya. Itu bisa kita lihat lagi di mana, di lesson plan gitu ya. Karena sudah terdokumentasikan. Mulai dari materinya yang kita pilih, metodenya, semuanya sudah sesuai apa belum gitu ya. Terus time allocation-nya sudah sesuai apa belum gitu ya. Berapa menit kegiatan ini akan dilakukan gitu. Itu semuanya tertuang di dalam lesson plan. And then provide an opportunity to share and reflect on teaching practice. Ya, jadi
dengan adanya lesson plan ini tuh juga akan bisa sebagai refleksi gitu ya dari hasil kita nanti proses ngajarnya itu. Itu. Oke, katakanlah misalnya di lesson plan-nya seperti ini gitu. Kadang kan kita tuh kalau nyusun lesson plan itu sangat perfeksionis gitu ya. Tapi kenyataan di lapangan ada aja ya, kita tuh harus kayak bikin improvisasi gitu. Ya nggak masalah, that's okay. Itu namanya sesuatu yang natural gitu ya, memang terjadi apa adanya. Kadang-kadang saya ngajar sebagai dosen gitu ya, saya juga sering melakukan improvisasi gitu. Apa yang sudah saya susun gitu ya, lesson plan yang sudah saya susun gitu untuk ngajar, tiba-tiba di lapangan ada sesuatu hal gitu ya yang harus terjadi, entar itu datangnya dari saya pribadi sebagai guru atau datangnya dari siswa-siswa saya gitu kan, berarti mau nggak mau semua yang sudah saya setting harus kayak ada sedikit improvisasi ya. That's okay, itu memang tantangannya sebagai seorang guru tuh kayak gitu ya. Harus pintar berimprovisasi. Gitu. Makanya ini bisa sebagai refleksi gitu ya. Nanti next time kalau kita mau nyusun lagi pelajaran yang lain lagi gitu kan, kita bisa merefleksi dari hasil lesson plan yang sudah kita buat sama apa yang sudah terjadi gitu ya di lapangan, di kelas gitu. And then enable teachers to feel more confident and flexible. Jadi kalian sebagai guru kalau udah nyusun lesson plan itu kayak kalian tuh udah punya pegangan gitu loh. Kayak kalian tuh mau trip ke luar pulau gitu ya. Terus kalian tuh udah punya sejumlah uang atau kalian tuh udah punya barang-barang yang kalian siapin gitu ya untuk safety kalian, kan enak ya, daripada kalian mau ngetrip keluar terus kalian nggak megang apa-apa sama sekali, kalian cuma membawa diri kalian. Kira-kira se-confidence apa diri kalian, seberani apa kalian untuk ngetrip gitu ya kalau kalian nggak punya persiapan gitu kan ya, katakanlah seperti itu. Jadi memang semuanya harus dipersiapkan gitu ya, apalagi kalau mau ngajar gitu. Yang ngajar dipersiapkan aja kadang-kadang harus bikin improvisasi, apalagi yang ngajar nggak dipersiapkan. Nah, itu akan lebih susah lagi, gitu ya. Next, provide a record of what was taught. Nah, ini sebenarnya ini mirip kayak yang ini ya, refleksi. Jadi itu kayak lesson plan ini ya bisa buat nge-record tadi ya, hasil apa yang udah diajar gitu. Ini hampir poin ini sama ini hampir sama. And then help inform new or future instructors on what was taught. Jadi ini lesson plan kita itu sebenarnya nanti juga bisa jadi gambaran ke depan gitu ya. Kalau guru lain gitu pengen ngajar atau akan menggantikan kita ngajar di mata pelajaran ini gitu, kurang lebihnya nanti ngajarnya kayak gini gitu. Itu. Ini juga sering terjadi saya lakukan gitu ya, antar sesama dosen gitu. Misalnya ada dosen yang cuti melahirkan, terus saya harus ngegantiin dia. Oh, berarti kan saya coba dong Bu, saya mau lihat lesson plan-nya gitu, buat gambaran saya. Walaupun mungkin nanti saya akan melakukan improvisasi gitu ya, nggak sama persis kayak beliau nyusun lesson plan-nya. Tapi kan saya setidaknya udah punya gambaran gitu. Oh, mata kuliah ini nanti kurang lebihnya harus kayak gini gitu. Nah, makanya ini menyusun lesson plan itu sangat penting. That's the point gitu ya. Oke, mungkin saya nggak banyak-banyak. Ini next week I will continue this. Saya stop share dulu. Saya mau nge-share langsung ke template-nya ya. Oke, where is the template? Backward design. Okay, this one. Template. Okay. Oke, jadi
I think it's a little bit different with the template of lesson plan in Indonesia gitu ya. Ini agak sedikit berbeda gitu dengan template-nya, lesson plan-nya di Indonesia. Tapi yang ini yang saya pinginin sih ya. Karena nanti kalian ada semester 6 itu ada mata kuliahnya lagi, micro teaching, nanti kalian akan diarahkan sama dosen yang memang praktikal di bidangnya, beliau juga ngajar gitu ya. Beliau praktisi ngajar di sekolahan, nanti kalian akan dikasih yang lebih sesuai. Kalau ini saya ngasih gayanya orang internasional kalau nyusun lesson plan. Jadi saya minta yang kayak gini aja untuk kalian. Kok ini ada isinya ya punya saya? Nggak apa-apa lah. Oke. Jadi ini adalah template-nya. Tapi nanti kalau kalian ingin lihat yang punyanya saya, yang saya desain, boleh buat gambaran ya. Jadi ini adalah template dari lesson plan backward design yang akan kalian susun untuk nanti teaching demonstration gitu ya. Di sini ada beberapa poin sampai ke bawah yang harus kalian isi. Title of lesson, jadi kalian tulis judulnya apa. Title that indicates the topic, subject, context of lesson. Jadi kalian tuh mau ngajar apa, di satu pertemuan itu kalian tulis judulnya di sini. Gitu ya. By itu berarti siapa yang ngajar. Keterangan pribadi kalian ya. Kalau di sini karena ini kan saya waktu itu perwakilan dari Indonesia gitu ya. Yang dikirim untuk ikut di apa namanya kegiatannya US Embassy gitu kan. Terus ketemu sama guru-guru lain dari berbagai dunia. Jadi keterangannya saya cuman provinsi sama negara. Kalau kalian nanti nggak kayak gini ya. Jadi nanti nama. Terus di sini sekolah. Nama, terus sekolah kalian di mana? Terus sama karena semuanya di sini pasti di Indonesia semua ya, nggak ada yang di luar negeri. Jadi prefer saya sama jangan alamat, kalau alamat tuh kepanjangan. Apa ya? Daerah ya? Kecamatan. Ya, Miss, daerahnya gitu, Mas. Kayak misalnya Ulfa ngajar di mana Ulfa? Di Malno Muncang. Nah, misalnya nanti sekolahnya namanya apa, terus Muncang gitu. Kan misalnya Amila kan di Mil, kamu ngajar di mana Mil? Tangerang. Tangerang. Berarti sekolahnya misalnya di Darko. Darko berapa Mil? 4. Nah, gitu ya. Misalnya nanti tuliskan juga ya SMP SA. Ini nanti di sini soalnya ada keterangannya di sini ya. Jadi ini apa ya? Sekolah ini location aja ya. Location. Ini berarti name of the school gitu ya. Ini saya ganti jadi your name. Teacher's name. Teacher's name. Oke. Oke, gini ya, saya save dulu. Ini nanti yang saya kasih ke kalian. Kemudian kalau students profile ini berarti age ranging from, jadi ini tuh kayak nanti tuh umur ya. Umurnya siswa kalian tuh kisarannya berapa. Terus mereka itu, karena kalau saya kan di sini kalian kan mahasiswa ya, berarti kalian tuh ada di tertiary level gitu kan ya, atau college students gitu. Tapi kalau kalian nanti apa, misalnya SMP, kalian ngajarnya apa SMP, SMA, kalau SMP itu kelas berapa gitu ya.
Apakah SMP kelas 7, 8, 9 gitu. Apakah SMA kelas 10, 11, 12 gitu. Nah, itu kalian tulis di sini. Terus umurnya tuh antara umur berapa gitu ya. Nah, terus kalau English level berarti menurut kalian, siswa kalian tuh bahasa Inggrisnya tuh sudah sejauh mana. Jadi ini bisa buat gambaran kalian ya, saya aja ngenilai kalian di pre-intermediate English level. Berarti siswa kalian mungkin di bawahnya ya, kan dimulai dari elementary kan, elementary level. Gitu. Oke, kalau misalnya level bahasa Inggris siswa kalian masih basic ya, ambil aja elementary level gitu ya. Oke. Kemudian kalau isi kelas profile itu berarti jumlah siswa kalian itu ada berapa? Tulis di sini. Terus di sini ada 19 minutes, maksudnya apa? Jadi ini tuh durasi dari lesson plan yang akan kalian lakukan. Durasinya itu berapa menit? Jadi nggak harus 90 menit ya. Misalnya, Miss, saya mau nge-setting lesson plan yang 60 menit. Pembelajarannya 60 menit gitu. Boleh gitu ya. Jadi sekalian sesuaikan aja nanti sama kegiatan yang akan kalian lakukan itu settingannya berapa menit. Miss, kalau cuma 30 menit boleh? Boleh gitu ya. Soalnya kan saya di teaching demonstration-nya nanti videonya juga saya akan batasi ya. Durasinya nggak boleh lama-lama. Paling lama 30 menit ya. Gitu. Kalau kegiatannya kalian sejam gitu, kalian edit-edit aja biar tetap 30 menit durasi videonya. Gitu ya. Jadi ini durasi kalian ngajar itu bebas. Mau kalian tentukan berapa menitnya. Tapi kan harus wajar gitu ya. Nggak mungkin kan kalian ngajar cuma 10 menit lah dapat apa. Paling 10 menit baru dapat salam aja, baru dapat itu ya gimana kita bisa engage with our students gitu ya. Paling baru sampai situ kan nggak mungkin banget. Oke. Kemudian lesson objective. Di sini aja ya, lesson objective atau tadi students learning outcome itu sama. Lesson objective sama students learning outcome itu sama, diingat-ingat ya. Nah, jadi nanti silahkan kalian tulis. Students will be able to apa misalnya. Jadi kalau kalian ngajarin kayak gitu itu nanti siswa kalian tuh bakalan bisa apa gitu. Siswa kalian tuh bakalan bisa apa sih gitu. Yang mau kalian ajarkan itu bisa membuat siswa kalian tuh seperti apa sih, mahir apa sih gitu ya. Itu adalah lesson objective. Ini memang harus ditaruh di paling atas gitu ya, sebelum kalian menentukan materinya apa, sumbernya kalian dapat sumber materinya dari mana, terus cara kalian ngajarnya gimana. Ini yang paling penting tuh ini, lesson objektifnya dulu gitu ya, ditentukan. Nih, kalau ini kebetulan saya itu ngajar apa ini ya? Oh, ngajar ini spoken text ya. Makanya di sini yang muncul tuh student will be able to make meaning of spoken text in different genre text gitu ya. Kan spoken text tuh banyak ya, kayak genre teksnya misalnya ada speech, ada dialog, terus ada drama, itu kan masuk ke dalam spoken text gitu. Jadi nanti siswa tuh bisa memaknai dan juga membedakan gitu ya berbagai macam jenis bentuk-bentuk dari spoken text. Kemudian student will be able to recognize lexicogrammatical features of new story. Misalnya saya fokusinya ke new story mungkin gitu ya. Jadi ini nanti kalian tulis student will be able to apa gitu sesuai dengan ini title of lesson-nya. Kalian tuh mau ngajarin apa? Kemudian target language structure. Nah, ini.
List the target language structure. For example, target grammar structure and vocabulary. Jadi kalian tuh target bahasanya yang diajarin, kalau lesson objektifnya kayak gitu tuh apa targetnya. Tuh, nanti ini saya kasih, lebih baik saya langsung ngasih lihat contoh yang punya saya aja ya, daripada kalian meraba-raba. This is my real lesson plan. Kalau yang tadi itu baru setengah jadi, terus saya nggak jadi pakai file itu. Share. Oke. Nih ya. Tadi saya sampai di mana? Sampai di target language. Karena di sini kan materi saya itu academic listening. Saya ngambilnya spoken text analysis kan. Jadi saya tuh ngajar mata kuliah listening, academic listening, terus saya tuh ngambil topiknya tentang spoken text analysis. Nah, tuh jadi lesson objektifnya ini tadi ya, bisa membedakan berbagai macam jenis spoken text berdasarkan genre gitu kan. Terus tahu lexicogrammatical features-nya dari spoken text itu. Terus nanti bisa membuat listening log ya berdasarkan spoken text yang dia dengarkan. Terus setelah itu mereka bisa bikin poster gitu-gitu ya. Tapi kalian nggak harus sebanyak ini ya. Kalian misalnya, soalnya ini saya nyetingnya 145 menit gitu. Jadi nanti sekalian sesuaiin sama menitnya kalian gitu ya. Gitu. Kalian nggak harus sama kayak saya gitu. Kalian cuma 30 menit ya, that's okay. Misalnya kalian terus cuman bikin lesson objektifnya 2 gitu. Kalian fokus untuk biar siswa itu bisa dalam 2 hal ini ya, nggak apa-apa gitu. Ini emang saya tuh terlalu, soalnya saya kemarin waktu ngirim ini dikomenin juga sama teman-teman sekelas saya. Wow, Anda terlalu atraktif katanya kayak gitu. Bikin lesson plan-nya luar biasa gitu katanya. Luar biasa banyak gitu kata teman-teman saya, ini bisa dijadiin dua kali sampai 3 kali ngajar. Iya bener. Oke. Jadi ini sebenarnya contoh yang kurang proporsional. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Nanti saya kasih lihat contoh dari teman saya, teman sekelas saya. Soalnya kita kemarin habis exchange gitu. Oke. Sampai mana tadi? Sampai lesson objektif, terus target language. Nah, target language-nya tuh misalnya kan saya tadi nyusun untuk spoken text ya. Jadi grammar learn yang akan dipelajari kalau siswa saya belajar spoken text itu apa? Misalnya representing interpersonal meaning, semantic of interaction, speech function pairs gitu ya. Tuh, misalnya ini tuh fokusnya kalau belajar spoken text tuh nanti siswa saya akan dapat ini gitu. Terus apa lagi? Target konten. Misalnya academic listening, learn about kind of spoken text. Misalnya mau, jadi target kontennya dari spoken text-nya itu mau apa? Misalnya saya fokuskan ke nanti mereka karena biar tahu ini ya berbagai macam genre teks dari spoken text, kan bisa dari podcast, conference, seminar, speech, debate, vlog, news gitu ya. With a certain topic such as a public health, culture, education. Jadi sudah sudah kami tentukan bersama dengan siswa saya gitu ya. Topik-topiknya gitu. Jadi mereka nggak nyari topik sendiri, tapi kita bikin kesepakatan topik gitu. Makanya ini with a certain topic gitu. Kemudian materinya tuh apa aja, butuh apa aja, karena kalau saya kan ini online ya, jadi kebanyakan kayak pakai Zoom, Google Docs, Edmodo, YouTube, laptop, smartphone gitu. Jadi nanti kalian sesuaiin aja, kalian itu ngajarnya nanti mau online apa offline gitu ya. Gitu, jadi tidak tertutup ya kalian, misalnya para tim teaching mau ngajar online ya boleh aja gitu. Kalau kalian better mau offline ya nggak apa-apa, boleh aja gitu. Oke, kemudian sumber ini juga penting ya. Misalnya
di materi kalian itu ada sumber-sumbernya, entah sumber dari internet atau dari buku, ya kalian catat, kalian tulis gitu ya. Ini kebetulan saya pakai untuk spoken text ini saya ngambil dari beberapa buku gitu ya. Ada ya bukunya dari Derevian Cup, dari Holiday, dari Bu Sally Humphrey gitu ya. Terus saya juga untuk online dictionary-nya, karena saya minta siswa saya untuk nyusun listening log gitu ya. Ada untuk nyari vocabulary yang academic vocabulary gitu ya. Jadi saya minta mereka untuk akses ini ya. Ada saya fasilitasi beberapa kamus online yang bentuknya website gitu ya, yang reputable, yang bisa dipercaya gitu ya. Ini ada dari British National Corpus, kemudian ada dari Corpus of Contemporary American English atau COCA gitu ya. Itu untuk nyari lexicogrammatical resource-nya mereka. Gitu. Jadi jangan lupa nanti kalau kalian nyusun resource-nya, sesuaikan dengan apa citation, penulisannya. Ya, nanti saya cek ini satu-satu. Nanti saya komenin. Makanya nanti ada sesi di mana saya akan, kalian akan bimbingan lesson plan sama saya gitu ya. Jadi nanti kalau lesson plan-nya yang sudah saya anggap bagus, sudah oke, sudah clear gitu ya, sudah boleh mulai melakukan teaching demonstration gitu ya. Kemudian tadi kan source ya, sumbernya. Kemudian procedure. Nah, procedure-nya ini memang panjang ya. Karena banyak yang saya lakukan. Ya, nanti bisa kalian bandingkan sama punyanya teman satu kelas saya. Oke, untuk procedure di sini the student will learn how to. Jadi kalian tuh di kotak pertama itu kalian jelasin dulu secara garis besar kegiatannya tuh apa yang mau kalian lakukan gitu ya. Misalnya nih, saya cerita di sini. The student will learn how to analyze kind of spoken text in the academic listening course. In this course, there are 5 tasks. Jadi di sini ada 5. Jadi kalian sesuaiin aja. Nanti tuh ada task-nya gitu ya, based on the task. Kegiatan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya nyetingnya ada 5. Kalau kalian cuma 2 ya nggak apa-apa. Kalau kalian cuma 3 ya nggak apa-apa gitu ya. Sesuaikan aja sama durasinya ya. Jadi durasi sama jumlah tasnya itu, kegiatannya itu memang saling berkaitan gitu. Jadi nanti masing-masing tas itu akan saya minta menitnya. Jadi berapa menit. Jadi itu nanti kalau di total itu adalah totalan dari ini ya, menit di sini. Kalau sampai totalannya beda, nah itu nanti akan saya tanyakan. Oke, jadi ini kalian bikin in a brief aja ya, penjelasan kurang lebihnya gambaran dari kegiatan kalian tuh gimana, ada berapa jumlah tasnya yang kalian susun gitu ya. Each task represent the level of difficulties and connect each other. Jadi saya tambahkan di sini setiap task yang saya susun dari tas 1 sampai tas 5 itu tuh memperlihatkan, menunjukkan level of difficulties. Jadi tas pertama itu mesti lebih mudah, tas kedua lumayan mudah, tas ketiga lumayan challenging, keempat sampai kelima gitu ya. Gitu. Saya nyetingnya kayak gitu. Terus setiap tas itu connect each other gitu ya. Jadi kalau tas pertama selesai dilalui oleh siswa, nanti mereka tuh akan bisa lanjut ke tas 2 gitu ya. Jadi kalau misalnya ada siswa yang nggak ngerjain tas pertama, itu pasti nanti kesulitan buat ngerjain tas kedua gitu ya. Makanya dia connect each other gitu loh. Jadi kayak bersambung menyambung gitu. Jadi harus lewat tas 1 dulu, baru bisa ke tas 2, ke tas 3, ke tas 4, sampai yang terakhir. Gitu, makanya saya bilangnya kayak gitu. The explanation of each task is as a follow gitu, baru kalian jelasin per tasnya. Misalnya tas 1 nih, di sini saya nyeting 15 menit.
Apa yang dilakukan selama 15 menit itu? Nah, ini kalian jelaskan. The teacher will give a brief explanation about the spoken text. Take turns asking and answering the following question to your fellows, gitu kan. Nah, jadi nanti di 15 menit pertama ini tuh nanti tuh guru itu tuh ngejelasin dulu secara singkat gitu ya tentang spoken text itu apa gitu ya. Kalau nanti siswa udah ada gambaran, mereka itu akan mulai ini nih in pair gitu ya. Aduh. Berpasangan mereka tuh tanya tentang ini nih, jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Untuk apa? Untuk memperdalam pemahaman mereka tadi ngejelasin pendengaran dari penjelasan dari guru gitu ya. Have you ever listen a music podcast gitu ya? Do you know about a spoken text? Where can you find a spoken text gitu and so on gitu. Jadi gantian saling bertanya gitu ya. Oke, itu ya yang akan dilakukan selama 15 menit pertama itu di task 1. Kemudian in task 2, ini saya setting 30 menit. Ngapain selama 30 menit? Work in a small group. Jadi saya minta siswa-siswa itu untuk melakukan aktivitasnya tuh dalam kelompok gitu ya. Kelompok kecil. Decide the podcast or video you want to listen on YouTube channel. Jadi saya minta mereka tuh kerja dalam grup kecil, misalnya mungkin 3 sampai 4 siswa gitu ya. Terus saya minta mereka untuk nyari podcast atau video yang mau mereka pakai untuk listening gitu ya di YouTube channel. Nah, kalau udah, then identify some lexicogrammatical features of spoken text on your podcast dari video atau podcast yang kalian pilih. Nah, ini saya kasih contoh ini ya. Ini contoh salah satu mahasiswa saya yang milih ini, milih salurannya TED Talks. Terus dia itu milih, karena ini kebetulan topiknya lagi tentang culture ya waktu itu ya. Jadi dia milih kebetulan TED Talks yang bahas si ini ya Julians ini ya. Itu dia kayak ngasih speech gitu. Dia milihnya yang speech. Nah, terus nanti mereka tuh kayak harus you make complete this graphic organizer. Jadi saya kasih sebuah arahan gitu ya, kayak tabel to help you analyze the lexicogrammatical features. After that, present your discussion group to others. Exchange your result with other groups gitu. Jadi untuk memudahkan mereka untuk menganalisis lexicogrammatical features-nya dari spoken text yang mereka dengarkan, mereka pilih gitu ya. Kebetulan ini tentang speech gitu ya. Nah, ini mereka nanti ngisi ini selama listening. Gitu. Nah, misalnya language of expressing idea-nya di dalam video ini apa tuh? Tulis example word or sentences you find from the podcast gitu yang untuk mengekspresikan ide yang disampaikan dari speakernya ini di video. Terus untuk mengkoneksikan antar ide yang ada gitu, si speaker ini tuh suka ngomong apa sih gitu. Gitu ya. Misalnya apakah dia bilang the first one that I want to say, misalnya berarti kan dia pakai konektor first, second gitu ya, itu bisa ditulis. Terus language for interaction-nya misalnya gimana sih si speaker ini, si Julian ini tuh nge-address ke audiensnya gitu. Hello everyone, good morning, or ladies and gentlemen. Itu kan cara untuk berinteraksi ya sama para audiensnya dia. Tuh gimana caranya ditulis. Language for creating cohesive text, ada nggak di situ? Tulis gitu ya. Kemudian task 3, saya setting di sini 45 menit. Making listening log gitu ya, membuat listening log. Jadi udah saya kasih, kalau listening log ya sudah saya kasih gambarannya, template-nya listening log-nya, apa aja yang harus diisi gitu ya. Nah, ini saya jelasin dulu, listening log is a space where you can write a summary of the text, grammar use in the text, vocabulary, and key concept as the critical points about what you are listening. Contohnya, misalnya ini saya tutupin ya, soalnya menjaga identitas.
Jadi ini punyanya salah satu mahasiswa juga ya. Nah, ini di sini ada week, date, minutes, main subtopiknya, summary-nya, terus grammar-nya gitu ya. Kebetulan yang saya minta di sini cuma untuk membedakan speech function gitu ya. Mereka tulis kalimat yang memang unik gitu ya, yang menurut mereka unik atau baik, bagus untuk dikutip, terus mereka tentukan speech function-nya apa, statement, question gitu ya, bentuknya apa. Kemudian vocabulary learn-nya, jadi vocab apa yang mereka dapatkan, terutama vocab-vocab baru yang mereka baru dengar gitu ya. Nih, terus dikasih gimana cara mempronounce-nya, terus dia masuk kategori apa gitu ya, apakah verb, adjective gitu ya, terus sama penjelasan meaning-nya apa. Nah, sama satu lagi saya minta mereka untuk menuliskan lexico grammatical features dari spoken text yang mereka dengarkan. Sebenarnya ini ngambil dari mana? Dari sini, dari task 2 gitu ya. Jadi kalau mereka udah ngisi di sini, nanti mereka untuk masuk ke task 3, ngisi di sini tuh lebih mudah karena tinggal dipindahin aja informasinya gitu. Oke, ini sih penjelasannya ya bagaimana cara untuk mengisi listening log-nya gitu ya. Mulai dari tahap pertama, 2, 3, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya siswa saya nggak bingung gitu ya nanti mau ngisi listening log-nya kayak gimana gitu. Sudah saya buat di sini. Nah ini tuh juga perlu kalian tuliskan di lesson plan. Kenapa? Semakin detail lesson plan kalian tuh nanti kalian pas mau ngajar itu juga semakin enak gitu ya. Oh saya harus apa, harus apa. Jadi semuanya sudah tertulis di lesson plan-nya. Kemudian di 40 menit pertama, dan seterusnya ya kayak gini. Kayaknya saya kalau ngejelasin semua nanti waktunya tambah habis, kalian nggak istirahat. Saya skip aja ya, intinya kayak gitu kalian udah ada gambaran kan ya. Jadi tas keempat kayak gimana, tas kelima kayak gimana. Tas kelima tuh biasanya penutup gitu ya. Saya di penutupnya ini saya minta bikin refleksi. Gitu ya, refleksi dari hasil belajarnya gimana. Apa sih yang udah dipelajari, apa sih yang perlu diimprove, apa sih yang belum dipahami gitu ya. Itu saya minta dalam waktu 15 menit membuat refleksi hasil belajar spoken text. Nah, terus untuk assessment, bagian assessment, jadi mau ngenilainya pakai apa? Jadi kan tadi saya menggunakan ada yang saya minta di listening log, terus ada saya minta bikin poster gitu. Makanya saya di sini ada poster rubrik gitu ya. Saya pakai rubrik untuk poster. Jadi nanti gimana posternya, eye catching enggak, tulisannya bisa kebaca apa enggak gitu ya. Itu di sini sudah ada semua ya. Makanya saya pakai rubrik assessment. Terus untuk speaking, karena saya minta kan mereka ada tadi ya dari awal itu mereka diskusi bareng gitu ya, satu kelompoknya sampai nyusun listening log, terus presentasi apa namanya ini ya secara online untuk posternya gitu. Makanya saya ada speaking situation rubrik gitu. Kenapa dinamain situation? Karena kan sesuai dengan kondisi yang terjadi gitu ya. Nah ini nanti yang saya nilai pronunciation-nya gimana, vocabulary grammar-nya gimana. Jadi baik itu fluency maupun accuracy-nya saya nilai selama speaking. Tuh, terus saya kebetulan rubrik ini nggak saya susun sendiri, saya ngambil gitu ya. Saya mengadaptasi rubrik ini dari Sydney Government. Jadi ini tuh situs resmi gitu ya. Kalian bisa ngadaptasi ini juga gitu ya. Ini saya ambil dari punyanya pemerintah Australia gitu. Nah, kemudian untuk kriteria, jadi ini tuh kayak ulasan dari hasil kalian nyusun lesson plan-nya gitu ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 gitu ya. Ini di bagian kriteria emang dikosongin karena yang harus kalian isi adalah kriteria 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama, interesting and engaging. Jadi coba kalian itu evaluasi secara pribadi gitu ya. Kegiatan tas-tas yang sudah kalian susun ini, menurut kalian tuh di bagian mananya yang interesting, apakah engaging-nya gimana gitu, engage ke student-nya gimana gitu ya. Kalau saya sendiri, this task quite interesting and engaging for the students because its task provide various kind of activities.
Jadi kan tadi tas 1, 2, 3, 4, 5 itu kan kegiatannya beda-beda ya, dan itu terstruktur gitu, saling nyambung satu sama lain. Makanya menurut saya itu tuh menyediakan berbagai macam aktivitas yang berbeda setiap tasnya gitu ya. Dan itu tuh with different learning style gitu, mulai dari yang visual tadi dapat karena ada poster gitu ya, yang verbal juga dapat karena mereka harus percakapan, terus yang suka interpersonal intelligence gitu ya, suka bersosialisasi dalam grup juga terwadahi gitu ya, dengan diskusi sesama kelompok gitu. Terus kalau untuk merefleksi sendiri intrapersonal ada juga, karena ini ada refleksi untuk hasil belajar gitu ya, saya provide juga gitu ya. Makanya different learning style and learning autonominya juga dapat. Kemudian in addition, each task represent the level of difficulties and connect each other gitu ya, emang benar ya. Itu. Terus relevan to learner's life apa enggak? Relevan enggak sih untuk kehidupan siswa saya gitu ya? This course topic relates to the students daily life gitu. Menurut saya ini tuh relate sama kehidupan mereka sehari-hari. They may choose the video based on their interest. Kenapa? Karena pas tas milih video saya bebaskan gitu ya. Bebas topiknya kita tentukan bersama, tapi videonya bebas. Terserah kalian mau milih video yang apa sesuai dengan interestnya siswa saya masing-masing gitu ya. Kalau yang suka dengerin speech ya silahkan, yang suka dengerin vlog ya silahkan gitu ya. Therefore, each task will be easy to achieve because relevant to the student's life. Makanya saya harapkan tas-tasnya itu bisa mereka lakukan dengan mudah gitu ya. Setiap tasnya gitu bisa mereka laksanakan dengan baik karena dekat dengan kehidupan sehari-harinya mereka gitu. Oke, kemudian tailored to different learning style. Apakah ini tuh bisa sesuai dengan mewadahi perbedaan learning style dari masing-masing siswa saya gitu ya? Menurut saya iya. This task appeal to different learning style based on students multiple intelligence gitu ya. Terus saya jelasin di tas 4 itu ada apa aja sih? Oh, ada graphic organizer, ada poster presentation, gitu ya. Terus ini tuh bisa untuk yang spasial, interpersonal, linguistic intelligence, gitu. Tas 1, 2, 3, supply the student linguistic and interpersonal intelligence, itu kalian jelasin. Terus empower critical thinking and problem solving. Ada nggak ini critical thinking-nya gitu sama problem solving-nya dengan tas-tas tersebut gitu ya. Terus saya jelasin juga. Kalau ada saya jelasinnya kenapa gitu-gitu gitu. Nanti kalian bisa baca sendiri. And then the last one, promotes learner autonomy. Iya apa enggak gitu ya. Untuk karena kan ini bahasa ya, bahasa Inggris. Jadi bisa nggak nih mewadahi skill bahasa Inggrisnya gitu ya. This task encourage the students to use integrated English skill. Menurut saya dari tas pertama sampai tas terakhir itu tuh sudah mewadahi baik itu listening, speaking, reading, writing semuanya dapat gitu ya. Mulai dari mereka nge-listening, terus mereka speaking dalam diskusi, dalam presentasi, terus mereka nge-reading mungkin baca informasi-informasi yang ada di kamus online gitu ya, atau membaca apa namanya, mungkin sambil nge-transkrip dari listening-nya mereka gitu, terus nanti mereka writing-nya juga dapat gitu ya pas mereka desain poster, mereka ngisi listening log gitu. Itu semuanya dapat. Task 1, the student practice listening speaking by exchanging question about the learning topic to gain then understanding about the topic gitu ya. Tuh, jadi kalian bisa jelasin. Itu, ini memang sangat ini ya, advance. Saya juga dibilangin gitu sama teman-teman saya. Oke, saya mau kasih lihat sedikit lesson plan yang nggak terlalu advance ya buat kalian. Ini dari teman saya. Teman saya dari China, saya tunjukin yang dari China aja. Nih.
Oke. Biar kalian ada gambaran. Soalnya yang punya saya tadi settingannya untuk anak kuliahan ya. Ini kalau kalian kan nggak mungkin ngajar anak kuliahan. Saya kasih tunjukin punya teman saya, namanya Qin Fei. Qin Fei He, karena dia orang Cina ya. Dia dari Manshan, China. Ini dia itu ngajar muridnya dia tuh di junior high school. Grade 7 ya, katanya dia levelnya upper beginner. Terus umur siswanya dia itu antara 12 sampai 13 tahun. 12 to 13 years old. Nah, jumlah siswanya dia itu ada 23 siswa. Waktu yang dia setting itu 40 menit di sini gitu ya. Terus lesson objektifnya dia, by the end of the lesson, the student will be able to use the new words to talk about what to wear and they will also be able to talk about clothes. Nah, soalnya dia itu judul lessonnya mau tentang fashion show gitu ya. Dia tuh mau ngajar tentang fashion show ke murid-muridnya. Oke. Kemudian di sini target language structure-nya apa sih nanti yang didapat gitu ya dari siswanya terkait dengan target language-nya gitu. Mereka tuh nanti akan dapat new vocabulary gitu ya, tentang pakaian khususnya ya karena mau fashion show. Blue shirt, shoes, skirt seperti itu. Kemudian useful expression-nya misalnya the color of titik-titik is gitu ya. Nih seperti ini. Kemudian target kontennya, student will design poster for the fashion wall in their classroom. Materialsnya, some pictures of the fashion show, some paper and marker. Ini kayaknya dia tuh offline nih ngajarnya. Makanya dia butuh paper, marker, kayak gitu-gitu. Terus gambar-gambar untuk fashion show gitu ya. Kemudian ini dia source-nya itu China's National Curriculum English Textbook. Jadi dia tuh di sekolahnya dia tuh punya textbook bahasa Inggris sendiri gitu yang buku teks nasional ya, kalau kayak kita tuh kayak dari pemerintah gitulah ya. Buku pemerintah Indonesia, kalau ini buku pemerintah Cina gitu. Tapi bahasa Inggris. Jadi dia pakai itu buku sumbernya. Dia cuma pakai itu gitu kan. Terus procedure-nya nih dia di sini dijelasin. First, show some pictures of model in the fashion show and ask students to observe what they wear, especially features, color gitu ya. Give them a model description. Nah, ini secara umum dia jelasin apa sih yang akan dia lakukan. Nah, terus per tasnya nih ya, di sini dia ada tas 1, 2, 3, ada 3 tas dia di sini. Tas yang pertama itu dia cuma 3 menit. Student work in pair and match the new word with what they wear gitu ya. Nih, karena dia kan mau fashion show gitu ya. Terus ini cuma 3 menit, ini cuma kayak kata gitu, nentuin katanya. Terus tas kedua itu 10 menit. Student work in group. Each member take turn saying something about his or her clothes. Pay attention to color, material, features, and practice useful expression. Jadi untuk ekspresinya. Terus 15 menit kemudian untuk fashion wall-nya ini tuh dia minta siswa-siswanya untuk mendesain sebuah poster. Gitu ya. They will draw a picture of oneself in fashion and write a short paragraph about it. Jadi ini nanti ada writing-nya juga ini. Bikin sebuah paragraf pendek gitu ya tentang gambar yang ada di fashion wall-nya. Gitu. Kemudian assessment-nya ini ya, I will tell them to write the short paragraph. Terus jadi kayak dia tuh nanti akan ngecek tulisannya siswanya. Ini sempat saya komenin juga sih dia ini sebaiknya pakai rubrik assessment ya. Jadi tahu jelas penilaian apa namanya paragraph writing-nya siswanya ini gimana pakai rubrik assessment. Gitu. Soalnya kalau cuman kayak gini ngenilainya ini kurang jelas, kurang terstruktur gitu. Nanti patokan dia mau ngasih nilai bagus apa enggaknya dari mana. Kalau rubrik kan jelas ya, misalnya kualitas tulisannya, ide tulisannya, terus apa namanya grammarnya gimana, itu kan kalau pakai rubrik kan jelas gitu ya. Oke, that's okay.
Kemudian untuk kriteria itu dia juga ngomenin gini-gini. Jadi kalian nulisnya nggak harus sepanjang kayak punya saya. Karena saya memang kayak gitu ya. Saya juga sempat dikomenin sama teman saya sekelas saya. Saya sangat challenging gitu. Oke, jadi disesuaikan aja ya. Misalnya kalian disesuaikan dengan ini ya. Jadi buat gambaran aja. Gitu. That's all. That's all that I can say